bertemu kembali dengan Ibu Mary. Proses pembelajaran biologi kita akan membahas tentang jaringan hewan. Sebelumnya sudah jaringan tumbuhan. Simak dengan baik ya. Nah, anak-anak, kita materi baru tentang jaringan hewan. Ada embrional, epitel, otot, saraf, penguat atau jaringan ikat, dan lemak. Sekarang kita lihat jaringan embrional ya. Muda selalu membelah, gitu ya, di tumbuhan juga ya. Kemudian membelah dari zigot. Jadi kalau terjadi fertilisasi, misalnya pada manusia, jadi zigot membelah jadi 2, 4, 8, terus sampai morula. Lalu nanti dia blastula di sini, ya. Dia sudah ada di dalam rahim, menempel, ya, bersifat embrional. Jadi jaringan embrionalnya itu nanti ada morula, blastula, dan gastrula, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini posisinya fertilisasi, kemudian ini proses pembentukan blastosol, rongga, lalu mau memasuki ke tahap gastrula. Ini ya tahapan-tahapannya. Kalau yang ini dari morula ke blastula. Nah, nanti akan membentuk berdiferensiasi. Di sini ada 3 lapisan, membentuk jaringan-jaringan berikut ini, ya, menjadi jaringan permanen. Nah, jaringan embrional itu ada yang bersifat karena 3 lapisan tripoblastik, asulomata, tidak memiliki rongga tubuh, ya. Kemudian pseudo, semu, berarti rongga tubuhnya semu. Kemudian ada tripoblastik sulomata. Nah, mulai dari cacing annelida, ya, annelida, sampai kepada manusia itu adalah tripoblastik sulomata, ya. Kemudian ada yang diploblastik hanya 2 lapisan, itu pada porifera dan solentrata. Nah, ini yang kita pada manusia pembentukannya seperti ini ya. Tahapan blastula, terus kemudian nanti dia membentuk gastrula, lalu membentuk jaringan-jaringan baru. Nah, yang pertama kita lihat dulu jaringan epitel. Ada pipi, squamous, kubus, kuboid, silindris disebut dengan torak, kemudian pseudo itu ada semu. Kalau lapisannya ada selapis, ada berlapis banyak ya. Jaringannya tersusun atas sel-sel yang menyusun permukaan tubuh atau rongga ya, atau saluran, disebut dengan endotelium. Kalau di permukaan luar tubuh namanya epitelium ya. Nah, sekarang kita lihat jaringan epitel. Ini ya pipi, ini kubus, silindris, semu ya, pseudo. Nah, ini kubus berlapis banyak, ini pipi berlapis banyak, ini silindris berlapis banyak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kubus yang untuk kelenjar-kelenjar ya. Kalau pipi tunggal selapis, nah ini peritoneum, itu dinding usus di pembuluh darah atau limfe. Kemudian di kapsul glomerulus ya, alveolus di ginjal ya. Ini paru-paru, kemudian selaput telinga dalam ya. Kalau pipi berlapis, rongga mulut, epidermis, esophagus. Nah, ini yang sering kita menelan makanan pasti ke bawah, daerah vagina, ujung uretra ya, di urin ya, pembentukan urin, pembuangan urin, rongga hidung. Nah, kubus selapis di lensa mata, di ovarium, kelenjar-kelenjar, kemudian di nefron, masih ginjal ya. Kemudian di epitel retina mata, di konus maupun di batang. Nanti kita akan pelajari. Kubus berlapis ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, di buah zakar, dan di ovarium ya. Jadi di ovarium itu ada kubus selapis, ada kubus berlapis banyak. Ada silindris selapis, saluran cerna. Diingat ya, saluran cerna. Kantung empedu, saluran rahim. Yang berlapis itu kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, laring, faring ya, silindris berlapis. Kalau silindris bersilia itu di daerah pernapasan kita ya, trakea gitu ya. Kemudian di daerah bronkus, saluran reproduksi pada pria dan wanita. Nah, ini ya jaringan yang transisional, ini di kandung kemih kita. Ini epitelium bersilia ya, itu di daerah trakea, di daerah saluran pernapasan kita.
Nah, seperti ini ya kalau diperbesar. Nah, ini yang di daerah mata tadi jaringan epitel yang kubus. Nah, ini adalah yang kolumnar ya, kolumnar. Perhatikan di sini kalau diperbesar di sini ditemukan ada sel-sel goblet ya, sel-sel goblet biasanya menghasilkan satu zat. Nah, seperti ini ya. Ada pipi selapis dan pipi berlapis banyak. Sini, ini selapis, ini pipi berlapis banyak. Biasanya di pembuluh darah kalau selapis itu pipi selapis untuk transportasi zat. Nah, jadi fungsinya itu ada yang sebagai pelindung. Kalau di bagian rongga mulut pelindung proteksi ya, ada absorpsi saring makanan kalau dia di pencernaan. Silinder atau silindris satu lapis. Ekskresi kalau tadi di tubulus ginjal yang kubus selapis ya. Kemudian sekresi yang kelenjar-kelenjar ada kubus selapis, ada kubus berlapis banyak ya. Prasa reseptor atau neuroepitel. Jadi jaringan epitel ada yang berfungsi sebagai penerima rangsang. Sekarang kita lihat jaringan otot. Ada ini bercabang ya. Dia bentuknya silindris bercabang di jantung. Nanti dia ada silindris di otot-otot rangka yang menempel di tulang. Lalu ada otot polos ya, yang ada di saluran pencernaan, di pembuluh darah gitu ya, di daerah trakea, di pernapasan. Ini otot yang akan kita pelajari. Nah, jaringan otot ini, nah ini bercabang nih ya. Ada diskus intercalaris. Ini ciri khas daripada otot jantung. Diskus intercalaris. Nah, ini intinya ya. Intinya itu satu. Nah, ada yang menuliskan buku 2 kalau percabangannya berdekatan seperti ini ya. 1 atau 2 letaknya di tengah. Sedangkan kalau untuk jaringan otot polos seperti ini posisinya ya. Seperti ini posisinya. Dia memiliki nukleus inti itu 1 di tengah ya. Nah, untuk otot lurik belum terlihat di sini ya. Yang ini adalah diperbesar dari otot jantung. Nah, terlihat sekali percabangannya ya. Ini. Jadi ini juga diskus intercalaris, ini masih otot jantung. Nah, otot polos cirinya seperti ini bentuknya. Gelendong, lurik, serat atau silindris, jantung, serat. Tapi ini mah bercabang, ada penggabungan diskus intercalaris tadi. Kalau yang ini tidak, ya tersusun atas aktin dan miosin sama. Otot jantung ada aktin dan miosin. Kalau yang ini miofibrilnya homogen, tidak ada batasan antara aktin dan miosin. Makanya disebut dengan otot polos. Inti 1 di tengah, otot polos ini banyak di tepi. Ini 1 atau 2 di tengah ya. Kalau kerja otot polos sama dengan jantung, involunter. Sedangkan kalau lurik dia volunter. Kalau letaknya salah satu contohnya otot polos ada di saluran cerna. Masih ada yang lain ya, pembuluh darah, daerah pernapasan, ada otot polos. Kemudian ini otot rangka atau otot lurik tentu menempel di anggota gerak atau di tulang. Kemudian ini di jantung. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang jaringan embrional dan jaringan epitel dan otot. Kita simak pertemuan berikutnya. Semak 2 bisa.